Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bisa berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan melalui program Bible Study online CK7. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 120 dengan judul Dikejar-kejar fitnah, atau dalam kalimat lain, doa orang yang tinggal di tengah-tengah musuh. Bapak Ibu salam Tuhan, Mazmur 120 sampai Mazmur 134 adalah 15 Mazmur yang dalam bahasa Inggris dikatakan atau disebut Songs of Ascent, yaitu nyanyian pendakian, mengacu kepada Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan orang Yahudi secara bersama-sama manakala mereka sedang naik ke Yerusalem sebagai orang-orang peziarah untuk merayakan Hari Raya Kudus umat Tuhan, di mana mereka diwajibkan sesuai perintah Tuhan untuk datang ke Yerusalem, ke Bait Allah 3 kali setahun. Nah, bagaimana isi Mazmur 120 ini? Mari saya ajak kita terlebih dahulu masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah, kita mau puji Tuhan. Dia yang menolong, Dia yang menyertai, Dia yang memimpin perjalanan hidup kita. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat penyertaan, pembelaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sepanjang jalan hidup kami, kasih setiamu selalu menyertai dan melingkupi kami. Hingga sampai saat ini kami terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karenanya kami mengucap syukur buat campur tangan-Mu, buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami belajar membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 120. Mazmur 120. Ini adalah kumpulan dari fasal-fasal nyanyian ziarah. Tentu ada beberapa penulis dari kumpulan nyanyian ziarah ini. Sudah menemukan semua Bapak Ibu salam Tuhan, Mazmur pasal 120 saya akan bacakan buat kita semua dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu. Apakah yang akan diberikannya kepadamu? Dan apakah yang masih akan ditambahkannya kepadamu? Hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai pendatang di Mesek,
karena harus menetap di antara kemah-kemah Kedar. Lama sudah aku menetap bersama orang-orang yang benci perdamaian. Ketika aku berbicara tentang damai, mereka tentang perang. Nah, Mazmur ini dipercayai ditulis oleh Daud. Ini yang diyakini oleh masyarakat orang Israel, masyarakat Yahudi. Bahwa saat itu ketika Daud sedang mengadukan, ya, dia dan para imam diadukan kepada Saul oleh seorang bernama Doeg, seorang Edom. Ketika Doeg sedang menyaksikan Daud bersama beberapa orang pengikutnya mampir ke kediaman para imam. Kemudian imam memberikan dia makanan dari roti sajian, lalu memberikan pedang Goliat untuk menjadi senjata dari Daud. Doeg yang menyaksikan itu kemudian menyampaikan kepada Saul. Dan lalu kemudian Saul datang ke kediaman para imam tersebut, lalu membantai para imam itu karena telah berpihak kepada Daud. Nah, kemungkinan Mazmur ini sama dengan Mazmur pasal yang kelima yang juga ditulis saat kejadian tersebut menceritakan peristiwa bagaimana Doeg mengajukan atau menyampaikan beberapa hal mengenai kehidupan Daud kepada Saul yang menyebabkan kematian banyak orang. Background lainnya bahwa pemazmur sedang mengeluh karena dirinya diusir dari tengah-tengah umat Allah. Kemudian dia merasa terasing dan dia berada di tengah-tengah orang-orang fasik, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Nah, ada kata atau satu kota, dua kota dikatakan di sini, disebutkan Mesek dan Kedar di ayat yang kelima. Mesek itu dalam Kejadian pasal 2 adalah keturunan dari Yafet. Kemungkinan besar menempati wilayah Turki zaman sekarang. Dulu wilayah itu, wilayah paling utara di atas itu adalah disebut Mesek. Ke atas ya, di daerah Turki. Kemudian yang kedua Kedar. Kedar ialah putra kedua dari Ismail yang mendiami wilayah Jazirah Arabia kuno. Arab Selatan kalau sekarang. Nah, bukan berarti Daud atau si pemazmur benar-benar tinggal di Mesek dan di Kedar. Jadi kita perhatikan konteksnya. Tidak berarti bahwa Daud benar-benar tinggal di daerah itu karena dalam kisah kehidupan Daud dia tidak melakukan perjalanan sejauh itu. Jadi ini bicara mengenai kondisi bahwa diam di tengah-tengah orang fasik. Dia berada di tengah-tengah kehidupan orang yang kasar, yang perilakunya seperti penduduk Mesek dan Kedar. Jadi kata Mesek dan Kedar ini mewakili perilaku hidup yang kasar, yang resek, yang jahat, yang suka cari-cari hal, cari-cari masalah, cari-cari perkara, tidak mau lihat orang lain senang atau damai tentram. Hatinya gundah gulana kalau gak bikin sesuatu yang aneh. Selalu kepingin mengganggu, ngegosip, segala macam, memfitnah, semua hal yang jahat ingin diperbuatnya. Nah bayangin si pemazmur dalam hal ini Daud berada di tengah-tengah kondisi seperti itu atau dikelilingi orang-orang yang jahat, Bapak Islam Tuhan. Jadi pemazmur hendak menggambarkan suatu lingkungan yang buruk mengelilinginya, ada di sekitarnya. Orang percaya pasti akan menderita jika tinggal di tengah-tengah orang fasik. Betul ya? Pasti akan menderita, susah, sengsara, batinnya menjerit. Ngapain? Dan kenapa aku ada di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti ini? Selalu diganggu, direse, suara kanan kiri ributnya nggak karuan. Ya, karena di situ tidak ada super sistem yang baik.
yang sehat baginya. Ya, bagi kita semua, ya kalau semua lingkungan sekitar kita rese, mau apa? Bagaimana kondisi kita? Pasti nggak senang, nggak suka, kepengen pindah ke alamat yang lain. Pengen hijrah ke tempat yang lain yang lebih tenang. Hidup ini sementara di muka bumi maunya kita hidup tenang, hidup tentram, hidup damai dengan semua orang. Betul? Kondisi yang sama, saya teringat akan kehidupan dari Lot. Lot, ponakan dari Abraham. Dia tinggal di Sodom dan Gomora. Tetapi Alkitab mencatat begini. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Bahwa Lot itu terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Yang tidak mengenal Tuhan. Kehidupan orang fasik. Orang-orang yang bahkan hidupnya setiap hari bikin dosa, bikin kejahatan, dan makin tinggi, makin besar dosanya. Kualitasnya juga makin besar. Pemazmur berseru dalam kesesakan hatinya kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan dia dari kelompok orang-orang yang bibirnya dusta, penuh tipu daya. Dari lidah yang penuh tipu daya, penuh muslihat. Ia minta untuk dijauhkan dari orang-orang yang penuh kebencian. Dan memohon jangan sampai Daud, dirinya si pemazmur ini, jauh dari bait suci, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari perkumpulan orang percaya. Dia memohon sama Tuhan, kiranya dia tetap dekat dalam hadirat Tuhan, dekat dengan bait suci, dekat dengan perkumpulan orang-orang benar. Dan Tuhan menjawab seruannya. Inilah yang hebat, yang sedang diungkapkan oleh pemazmur di sini dalam nyanyian siara ini, yaitu bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang maha tahu itu mau mendengar, mau meluangkan waktu untuk memperhatikan, dan dia mau sendengkan telinganya untuk mendengar dan berkenan. Dia mau peduli semua yang diadukan, semua hal yang diperkarakan di hadapan dia, yang kita nyatakan serukan dalam doa. Tuhan mau peduli memperhatikan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menghormati firman-Nya, menghargai hadirat-Nya, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita merindukan hadirat Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, merindukan keintiman dengan Tuhan, Tuhan sangat-sangat menghargai itu. Dan tidak hanya merindukan tetapi melaksanakannya. Dosa dan kejahatan serta daya tarik dunia yang ada di sekitar kita tidak akan dibiarkan Tuhan untuk menghancurkan hidup kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan selalu membela orang benar. Tuhan menolong orang yang rindu bersekutu dan mencari wajah-Nya. Pemazmur itu sadar betul, Bapak Ibu saudara Tuhan, sadar betul bahwa hanya dalam hadirat Tuhan saja dan dalam persekutuan dengan orang benar, dalam perkumpulan orang-orang benar, ia bisa dijauhkan dari bibir dusta, dari lidah penipu, dari setiap kebencian, dari setiap bentuk reseh, dari setiap caci maki, dari setiap hujat, dari setiap gosip fitnah yang akan menghancurkan hidupnya. Daud sadar betul bahwa perilaku-perilaku seperti ini, yaitu bibir dusta dan lidah penipu, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kalau berada di lingkungan seperti ini, pasti kita menderita dan sengsara. Sebab apa? Sebab hidup kita merana dan lama-kelamaan bisa terjerumus kalau kita tidak jaga hati. Kalau akhirnya kita juga bergaul dengan mereka, karena itu Tuhan itu membenci perilaku seperti itu. Perilaku dengan bibir dusta dan lidah penipu. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita harus memperhatikan dan sadar betul bahwa Tuhan itu dekat dan bersekutu dengan orang yang hati nuraninya bersih.
yang jauh dari lidah dusta atau bibir dusta dan lidah penipu ini. Tuhan dekat dengan orang jujur dan tulus hati. Nah, jujur dan tulus hati ini terpancar keluar dari mulut dan bibir juga. Dari perilaku, dari perkataan kita, dari sikap hati kita. Nah, jangan sampai kita sebagai orang percaya dalam kehidupan setiap hari, baik di rumah, di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Orang melihat, orang memperhatikan bahwa dari hidup kita, dari diri kita ini keluar dua rasa. Padahal tidak mungkin seharusnya dari satu sumber itu keluar dua rasa. Harusnya nggak boleh. Surat Yakobus mencatat bahwa tidak mungkin dari satu sumber mata air mengalir dua rasa itu, pahit dan manis. Demikian juga seharusnya dari kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar. Tidak boleh keluar mulut dusta tadi, bibir dusta, lidah penipu, kata-kata kasar, kata-kata hujat. Nggak boleh keluar dari hidup kita. Yang asam-asam, yang pahit-pahit itu nggak boleh keluar. Sebab apa? Kita adalah umat Allah. Kita umat orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang dibenarkan di hadapan Dia. Hati nurani kita, roh kita selalu dibersihkan oleh firman. Karena kita harus menjaga hati ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengisi hidup kita dengan firman. Supaya yang keluar dari mulut kita adalah perkara-perkara benar. Perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang manis dan sedap didengar oleh telinga orang. Bapak Ibu salam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yakobus, mengenai lidah, mengenai perkataan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12, dikatakan di sana bahwa dengan lidah kita memberkati Tuhan dan Bapa kita. Tetapi dengan itu juga, dengan lidah yang sama, kita kadangkala suka mengutuk orang, suka mengatai orang, suka menghujat orang, suka memaki-maki orang. Pribadi, orang-orang itu juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga serupa dengan Allah, tetapi kita suka katai yang gak benar. Dari mulut yang sama keluar pujian dan kutukan. Nah, hidup seperti ini adalah hidup orang tidak benar. Hidup seperti itu, cara perilaku seperti itu adalah perilaku-perilaku orang-orang yang sebenarnya penuh dengan kemunafikan. Rajin datang beribadah, rajin dikatakan aktif dalam kegiatan rohani. Tetapi perilakunya, perkataan keluar dari mulutnya, kotor, kasar, merusak, tidak membangun, membunuh mental orang, membunuh hari esok orang, masa depan orang. Ini bahaya sekali Bapak Islam Tuhan. Kadangkala emosi terbawa, marah, ngamuk, mengatai yang gak baik, yang gak pantas. Gak boleh keluar dari mulut kita. Hari Minggu di gereja kita memuji-muji Tuhan, membesarkan, memuliakan Tuhan. Keluar dari pintu gereja, kita lupa aktivitas kita. Kita lupa menjaga hati pikiran kita. Kita lupa status kita. Maki-maki keluar. Umpatan-umpatan keluar. Lalu kata-kata binatang, kebun binatang semua keluar nama-namanya dari mulut kita. Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan begini. Jagalah perkataan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hendaklah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang kotor. Jangan keluar kata-kata kotor dari mulut kita. Hendaklah kata-kata yang keluar itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, supaya orang yang mendengar beroleh kasih karunia, beroleh kebaikan, beroleh kemurahan, beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera, beroleh kemenangan, didorong, dibangkitkan, digairahkan. Hidup kita jadi berkat. Ya. Jadi apa yang dikatakan Yakobus di atas dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12 bisa terjadi jika
jika hati kita belum dibaharui Roh Kudus. Ya, kondisi orang yang tidak dibaharui Roh Kudus seperti itu. Ya, kasar, mulutnya kotor. Yang kedua, karena kita sendiri berada dalam komunitas yang hidupnya tidak benar. Kita berkumpul dengan orang-orang tidak benar. Jadi semua terbawa, ikut, terpengaruh. Kita bukannya menggarami mereka menjadi terang di tengah-tengah mereka, malah kita sendiri yang hanyut oleh arus dunia, oleh kehidupan orang fasik. Hati-hati dan komunitas Anda, hati-hati dengan perkumpulan kita. Salah satu unsur penentu masa depan seseorang adalah dengan siapa ia berkawan, dengan siapa ia bergaul. Lingkungannya, komunitasnya mempengaruhi masa depannya. Jadi kalau kita mau masa depan kita cerah, bergaulah dengan orang takut akan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang hebat. Bergaulah dengan orang-orang yang cari damai. Amin. Itu yang disarankan dan juga diharapkan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan izinkan orang benar seperti pemazmur ini, orang yang cinta damai, orang yang cinta Tuhan, kok berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang rese, orang-orang yang suka cari ribut, orang yang cari gara-gara, orang yang suka dengan kekerasan? Mengapa Tuhan izinkan dan biarkan? Mengapa Tuhan izinkan untuk seolah-olah ya membiarkan orang percaya itu, umatnya mengalami kondisi seperti ini. Membiarkan mereka menderita, alami kesesakan batin dikarenakan tinggal di tengah-tengah orang fasik. Atau mengapa orang fasik kok dibiarkan menindas orang benar? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Bapak Ibu saudara Tuhan, jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau memproses hidup kita. Itu bagian dari sanctification. Bahwa Tuhan sedang membentuk kita, membentuk karakter, membentuk mental. Saya percaya bahwa kerajaan surga dihuni oleh orang-orang yang lolos dari ujian-ujian seperti ini. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang bermental sebagai murid Kristus. Orang-orang yang punya roh dewasa oleh karena dibentuk dengan segala iklim kehidupan yang bervariasi. Dengan cara menempatkan orang-orang rese di sekitar kita, orang-orang suka ribut, orang-orang suka menjengkelkan, suka bertengkar. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Telinga kita jadi tebal, jadi cukup besar untuk menampung banyak hal, tapi menyaring juga banyak hal untuk kesehatan roh dan jiwa kita. Di tempat seperti itu, hati kita dimurnikan, menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong, menyertai, dan melindungi kita. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah situasi seperti itu bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau supaya dari hidup kita semua, masing-masing kita, jika Anda berada dalam situasi seperti ini, jika saya berada di tengah-tengah situasi seperti ini, dari hidupku, dari hidupmu akan muncul, terpancar karakter Kristus. Dari situasi yang sulit seperti ini akan tumbuh karakter-karakter baru, karakter Kristus. Seperti apa bentuknya? Ketika kita digosipkan, ketika kita dicaci maki, ketika kita dibenci, difitnah, kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk memaafkan. Kita belajar untuk menerima semua orang. Mendoakan mereka, hati kita jadi sabar. Sekalipun kita diperlakukan dengan kasar, tidak adil, namun kita menerima semua dengan lembut hati dan memaafkan atau mengampuni mereka. Hati yang lembut itu sulit, Bapak Ibu saudara Tuhan, dibentuk, diproses. Jadi kalau berada di situasi seperti ini, di rumah cerewet melulu, diomelin melulu,
bertengkar melulu bawaannya. Tapi kalau kita mau sabar, mau tenang, menerima, tabah hati, kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Hati kita jadi lembut. Tuhan membentuk, Tuhan memproses. Dia paling tahu siapa kita. Tuhan paling tahu bagaimana caranya membentuk setiap pribadi kita. Tuhan tahu, masing-masing kita mungkin komplain sama Tuhan. Mengapa seperti terjadi? Mengapa kok dibiarkan terjadi? Sekali lagi, Tuhan paling tahu siapa kita. Dia izinkan semua ini supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Pertanyaannya yang kedua, apakah itu mudah? Apakah itu gampang seperti yang sedang saya sampaikan ini? Oh, tentu saja tidak. Tidak, itu perkara yang sangat sulit, perkara yang sangat berat. Kenapa? Kadangkala kita gagal, kadangkala kita kepengen balas, kadangkala emosi kita bisa meledak, ya marah juga pengen, mau ladenin rasanya. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita selalu diingatkan, hati-hati. Kita selalu diingatkan, kamu itu murid Tuhan, anak Tuhan, jadi berkat. Kita diingatkan, fokus tujuan kita adalah serupa dengan Kristus, serupa dengan gambarnya. Karena itu kita minta Tuhan ingatkan setiap ada orang melakukan ini, berarti Tuhan mengizinkan aku untuk jadi lebih baik. Kalau sampai itu lolos berhasil, orang-orang di sekitar kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mereka diubahkan oleh karena kita punya karakter Kristus. Bapak Ibu Tuhan, Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka semua proses kehidupan itu akan berjalan dengan baik, sesuai rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tinggal menerima, mengikuti, dan belajar tunduk kepada Tuhan, menghormati karya Tuhan, menghormati rencana Tuhan, dimanapun kita berada. Neraka bisa jadi surga kalau hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Keadaan yang sulit di sekitar kita akan berubah menjadi penuh damai sejahtera kalau karakter Kristus diam di dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran berharga yang Tuhan singkapkan kepada kami lewat Mazmur 120. Terpuji namamu ya Tuhan. Siapapun kami saat ini sebagai umat-Mu, jika pengalaman hidup seperti yang diutarakan oleh pemazmur di 120, kami berada di tengah-tengah orang fasik, kami berada di tengah-tengah orang rese, orang-orang yang suka cari masalah. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, hiburkan kami umat-Mu. Beri kami kekuatan menghadapinya. Beri kami hati yang lembut. Kami tahu Tuhan sedang memproses hidup kami. Mungkin itu lingkungan di sekitar kami. Atau mungkin juga ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, Engkau sanggup mengubah. Engkau sanggup memperbaharui. Engkau sanggup menjadikan semua jadi manis. Tumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kami lewat proses hidup yang sedang berjalan ini. Terpuji-pujilah namamu, berkati umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.